Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الفضلاء رحمني وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa duduk kembali di majlis kita yang mulia ini untuk bersama mengambil petunjuk ayat-ayat Al-Quran guna mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita agar kita mendapatkan keridhaannya dan apa yang Dia tidak kehendaki untuk kita jauhi agar kita terhindar dari kemurkaannya. Kita masih bersama faedah dari ayat-ayat Surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-87 sampai ayat yang ke-88. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa alaihissalam sebuah kitab, itu Taurat, dan kami ikutkan setelahnya dengan rasul-rasul yang lain, dan kami memberikan juga kepada Isa bin Maryam alaihissalam al-bayyinat, mukjizat-mukjizat untuk menguatkan kenabian beliau. Wayadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan dengan ar-ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Apakah kalian ini ketika datang kepada kalian, atau setiap kali datang pada kalian seorang rasul yang Allah utus dengan sesuatu yang kalian tidak menghendakinya serta hawa nafsu kalian sombong menolaknya, maka dengan sebab itu sebagian dari para rasul yang diutus kalian dustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuhnya.
wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan mereka mengatakan qulubuna gulf, hati-hati kami tertutupi oleh sesuatu, yaitu suatu penutupnya. Maka Allah katakan bahkan mereka dilaknat oleh Allah dengan sebab kekufuran mereka, maka sedikit dari mereka yang mau beriman. Ayat yang mulia ini masih kelanjutan dari Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan apa yang sudah Allah sampaikan kepada Bani Israel dan bagaimana sikap mereka. Allah mengutus para nabi dan rasul dari mereka sendiri, dan Allah memberikan kitab-kitab kepada setiap nabi dan rasul yang berisi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap rasul dikuatkan akan risalahnya dengan bayyinat, yaitu mukjizat-mukjizat. Namun mereka tetap mendustakan para rasul tersebut dan kitab-kitab yang Allah berikan pada mereka. Bahkan mereka tidak segan untuk membunuh siapapun yang mereka tidak suka. Ayat yang mulai ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang siapa Bani Israel seperti yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, dan menjelaskan tentang apa yang akan dihadapi khususnya oleh siapapun yang mengajak manusia kepada kitab Allah, kepada jalan Allah, dan umumnya adalah orang-orang beriman. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang sebab seseorang tidak mau menerima nasihat, seseorang tidak mengikuti dakwah, dan seseorang bahkan mendustakan, mengingkari dakwah. Maka di sini terdapat pelajaran yang besar yang harus kita ketahui, karena Al-Quran sebagaimana kita ketahui berisi petunjuk, penjelasan bagi kita jalan yang lurus yang harus kita ketahui dan kita lalui, kemudian istiqomah di atasnya. Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa Dia telah memberikan kepada Nabi Musa AS Alkitab, dan Allah sering menyebutkan lafaz Alkitab yang diberikan kepada setiap nabi dan rasul. Dan di tempat yang lain Allah pun menjelaskan nama-nama kitabnya. Dan yang terhikmahnya wallahu a'lam, agar kita semua orang-orang yang beriman kepada kitab Allah ingat akan penjelasan Allah Azza wa Jalla bahwa kitab ini berisi petunjuk Allah yang Allah menginginkan agar manusia mengikutinya, agar mereka tidak mendapatkan madarat di dunia dan di akhirat. Seperti yang sudah kita lewati penjelasan Allah Jalla wa'ala di surat Al-Baqarah ini juga, di ayat yang ke-38 dan ayat 39 Allah menyebutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah katakan nanti akan datang kepada kalian. Allah Jalla wa'ala mengatakan ini kepada orang tua kita Nabi Adam AS dan istrinya Hawa AS. Namun hikmahnya disampaikan pada kita agar kita tahu hikmah hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah. Nanti akan datang pada kalian petunjuk dariku
Maka barang siapa mengikuti petunjukku ini, maka hidupnya tidak akan pernah disentuh rasa takut dan tidak pernah disentuh rasa sedih. Oleh karena ketika seorang hamba yang beriman menemui ajalnya, seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang hal tersebut di surat Fussilat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan rabbuna Allah, kami beriman kepada Allah dan tentunya apa yang dia syariatkan termasuk dalamnya kitabnya, kemudian dia istiqamah di atas iman tersebut, maka ketika sakratul maut, di akhir kehidupan dunianya, Allah turunkan para malaikat yang menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu, agar kalian tidak takut dan agar kalian tidak sedih. Takut dari apa? Dari masa depan di akhirat. Sedih dari apa? Dari sedih apa yang tinggalkan dari dunia. Dan bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Dan Allah menjelaskan fungsi dari huda, yaitu petunjuknya. Barang siapa mengikutinya, Allah katakan Allah takhafu la yahzan, kalian tidak takut dan kalian tidak sedih. Sedangkan orang-orang yang kufur, menolaknya atau mendustakan sebagiannya, Allah firmankan ayat berikutnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mengingkari kitab Allah Azza wa Jalla atau mendustakan sebagiannya, Allah katakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kelak di akhirat ashabun nar, penghuni api neraka dan kekal di dalamnya. Apa amal di dunia? Mendustakan Quran, mendustakan kitab Allah dan mengingkarinya. Lalu apa yang dimaksud dengan huda di sini? Allah jelaskan di awal Al-Baqarah tentang huda, dzalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Itulah kitab Allah, termasuk Al-Quran dalamnya. Tidak ada keraguan akan kebenaran yang ada di dalamnya, dan dia adalah huda yang Allah maksud di ayat tadi. Untuk apa fungsi huda di sini? Lil muttaqin, agar manusia sampai pada takwa, agar mereka jadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah, dan itu kitabnya, dan itulah Al-Quran. Maka kitab-kitab yang lain sebelumnya termasuk di dalamnya adalah huda dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada manusia tentang apa yang wajib mereka ikuti. Disampaikan oleh para nabi dan rasul, diutus oleh Allah dengan kitab-kitab tersebut. Karena setiap nabi dan rasul diberi kitab oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap nabi diberi kitab, setiap rasul diberi kitab. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Hadid, menjelaskan tentang hal tersebut. Allah Ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat-mukjizat, dan kami turunkan juga bersama mereka Alkitab, masing-masing diberi kitab, dan mizan, agar manusia tegak dalam hidup di dunia ini dengan keadilan. Al-Qist yaitu tauhid, dengan bertauhid kepada Allah. Sebagaimana firmankan di surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti
Bahwasanya Allah bersaksi tidak ada sembahyang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian juga para malaikatnya dan orang-orang yang diberi ilmu, mereka tegak dengan al-qist, yaitu dengan tauhid tersebut, dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah SWT menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang pernah Allah sampaikan kepada Bani Israel dengan mengutus Nabi Musa AS dan diberi al-bayyinat, diberi mukjizat-mukjizat, dan banyak sekali mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Dan kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS itu Taurat, berisi petunjuk untuk mereka. Dan di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang secara umum dari isi kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syariat ibadah, dan menjelaskan tentang bagaimana hidup bermuamalah dengan sesama. Di ayat yang ke-83 Allah sudah menyebutkan hal tersebut, yaitu berisi perjanjian. Kemudian Allah juga menjelaskan kepada kita kaum muslimin apa yang sudah Allah sampaikan kepada Bani Israel. Allah katakan wa qafaina min ba'dihi birrusul, dan kami sertakan juga setelah Nabi Musa AS dengan rasul-rasul yang lain. Dan tidaklah diutusnya rasul pada suatu kaum melainkan itu bentuk rahmat Allah pada kaum tersebut. Maka ada kaum yang menerima rahmat Allah dan ada yang menolaknya, ada yang tidak menghendakinya. Dan Bani Israel Allah berikan, Allah sampaikan kepada mereka para rasul dalam jumlah yang sangat banyak, dalam jumlah yang sangat banyak. Dan di antaranya Allah sebutkan secara isyarat di surat Yasin tentang apa yang sudah Allah sampaikan kepada mereka dari diutusnya para rasul. Allah firmankan di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27. Kita ambil faedah di sini. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati ja'ahal mursalun. Berikan permisalan pada mereka penduduk suatu negeri yang datang pada mereka para rasul. Id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus pada mereka dua orang rasul, maka mereka pun mendustakan keduanya. Lalu kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka mereka semua mengatakan, sungguh kami diutus oleh Allah kepada kalian sebagai para rasul. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Mereka menjawab, kalian ini bukan siapa-siapa, melainkan manusia biasa seperti kami sama. Dan Allah tidak menurunkan apapun kepada kalian. Kalian ini tidak lain adalah para pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para rasul menjawab, Rabb kami Allah Azza wa Jalla mengetahui sesungguhnya kami diutus olehnya kepada kalian. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada tugas untuk kami, kewajiban untuk kami, kecuali hanya menyampaikan saja penyampaian yang jelas ini pada kalian. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna 'adzabun alim. Mereka mengatakan, sungguh kami menyandarkan kesialan pada kalian, dengan sebab kalian kami hidupnya sial. Maka jika kalian tidak berhenti, niscaya kami akan merajam kalian semua dan kami akan timpakan pada kalian azab yang perih, yang pedih. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun.
Mereka menjawab, kesialan ini ada bersama kalian sendiri, yaitu kemaksiatan kalian. Jika kalian ingat, tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Wa jaa min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kemudian datang dari sudut kota seseorang sambil berlari kecil, mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para rasul tersebut. Kata ulama, dia juga seorang rasul sebenarnya, namun menyampaikan metode dakwah yang berbeda. Ini pelajaran untuk kita sekalian, kata para ulama, bahwa dakwah ketika menghadapi kaum yang menentang, kaum yang mendustakan, jangan tunjukkan diri sebagai seorang pendakwah, tapi tunjukkan diri bagian dari mereka, tetapi menerima dakwah. Allah katakan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti oleh kalian orang yang tidak meminta apapun dari kalian sebagai balasan atas perbuatan mereka itu, dan mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Lalu ada apa denganku ini? Bagaimana nasibku ini nanti jika aku tidak beribadah kepada Zat yang telah menciptakanku, padahal kalian semua kembali kepadanya. Kalian semua, bukan aku, bukan, kalian semua, termasuk kita, akan kembali kepadanya. Attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni ar-rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunkidhun. Apakah pantas aku menjadikan selain darinya sebagai sembahan, sekutu baginya? Seandainya Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, menghendaki kepadaku keburukan, maka syafaat mereka semua tidak berarti untukku sedikit pun, dan mereka pun tidak bisa menyelamatkanku dari keburukan dan dari azabnya. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau aku tidak mengikuti mereka, aku menjadikan selain Allah sebagai tandingan, berarti aku kalau begitu dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Tuhan kalian, dengarkan oleh kalian semua. Qila dkhulil jannah, maka dikatakan masuklah ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, maka dia mengatakan, oh menyesalnya aku, seandainya kaumku mengetahui akibat baik dari beriman kepada Allah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, yaitu dengan apa yang aku diampuni oleh Tuhanku Allah Azza wa Jalla dan menjadikanku sebagai orang-orang yang dimuliakan. Ayat-ayat ini, kata ulama, penuh pelajaran pada kita sekalian. Di antaranya adalah bahwa Allah mengutus pada Bani Israel 1 orang rasul, 2 orang rasul, 3 orang rasul terus. Kemudian juga Allah menyebutkan diutus rasul yang lain, tapi dia tidak mengatakan diri sebagai rasul, tapi sebagian dari kaum, tapi dengan metode dakwah yang indah, yang indah. Ini pelajaran yang besar. Ini sebagai contoh dari apa yang Allah jelaskan, bahwa Allah mengutus kepada Bani Israel rasul dengan berturut-turut, dan Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya tidak menyebutkan nama-nama rasul tersebut. Sehingga di sini ulama beda pendapat tentang nama-nama nabi dan rasul selain yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berapa jumlah nabi dan rasul? Sebagian riwayat menyebutkan sekian dan sekian, namun mereka mengatakan semua riwayat yang berbicara tentang jumlah nabi dan rasul semuanya dhaif. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa setiap nabi dan rasul Allah utus sesuai dengan jumlah umat yang ada pada manusia. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nahl di ayat yang ke-36, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat 1 orang rasul. An i'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Itu menjelaskan seorang rasul bersama
suatu umat. Dan berapa umat yang sudah ada sebelum Nabi SAW diutus, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka itulah jumlah Nabi dan Rasul yang ada, yang Allah utus kepada umat manusia. Allah telah firmankan, wa qaffayna min ba'di birusul, dan kami ikutkan setelah dia dengan rasul-rasul yang banyak. Tadi contohnya kita sudah dapatkan di surat Yasin diantaranya. Allah mengutus rasul-rasul pada Bani Israel. Dan ini sebuah kemuliaan, sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi seseorang yang tidak mengerti karunia Allah, tidak mengerti rahmat Allah Azza wa Jalla, maka mereka menyanyiakan yang itu menjadi sebab mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah juga sudah sebutkan tentang hal tersebut yang Allah berikan pada Bani Israel ketika Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ini juga di ayat yang ke-64, ketika mereka Bani Israel menyelisihi perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla, Allah firmankan, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin." Kemudian mereka berpaling dari perjanjian itu semua, seandainya bukan karena karunia dari Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Rahmat Allah Jalla wa'ala, sebagian ulama mengatakan makna rahmat adalah ampunan dosa untuk masa yang telah lalu dan kesepakatan dengan kebaikan untuk masa yang akan datang. Maka barang siapa mengambil rahmat Allah, barang siapa mengikuti rahmat Allah, maka dia mendapatkan jaminan dosanya yang telah lalu diampuni, dan masa yang akan datang diberikan petunjuk kesepakatan untuk di atas kebaikan. Namun untuk mendapatkan rahmat Allah bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Bani Israel datang pada mereka rahmat Allah, nampak jelas depan mata, tapi disia-siakan, didustakan, diingkari, bahkan diperangi dan dibunuh. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan apa kita mendapatkan rahmat Allah dalam banyak ayat. Tapi cukuplah dari satu ayat kita ambil faidah. Allah Ta'ala menyebutkan tentang hal tersebut di surat Al-Hadid di ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ada apa dengan takwa kepada Allah dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Allah katakan, yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Allah berikan dua bagian rahmat pada kalian. Allah berikan dua bagian rahmat untuk kalian. Rahmat di dunia, alhamdulillah, dan rahmat di akhirat. Rahmat di dunia dengan diberikan taufik untuk beriman, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan istiqamah. Dan rahmat di akhirat yaitu ampunan dosa dan masuk ke dalam surganya. Kemudian waj'al lakum nuran tamshuna bih, dan Allah memberikan untuk kalian cahaya yang kalian dengannya berjalan. Berjalan di dunia, seorang yang bertakwa kepada Allah dan beriman pada Rasulnya diberi cahaya oleh Allah Azza wa Jalla.
sehingga dia jalannya diterangi oleh Allah, bisa melihat mana hak yang dia ikuti, mana batil dia tinggalkan. Itu orang mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun di akhirat, Allah Ta'ala memberikan contoh di surat yang sama, di ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-13, yaitu ketika manusia meniti sirat di akhirat. Allah firmankan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang-orang munafik yang laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, tunggu kami ingin mengambil sedikit dari kalian cahaya kalian. Dikatakan oleh orang beriman, kembalilah kalian ke belakang, carilah cahaya di sana. Ke belakang itu ke dunia. Ke dunia. Dan di antara ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah, karena dia bertakwa dan beriman pada Rasulnya, adalah bahwa hidupnya diisi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang seruannya kepada orang beriman agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan, di surat At-Tahrim di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang murni. Apa yang akan diberikan kepada mereka? Di antara dijelaskan, nurhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka cahaya mereka bersama mereka, berjalan bersama mereka, di depan mereka dan sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan berdoa, ya Allah sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Dan itu dengan beriman pada, bertakwa pada Allah SWT dan beriman pada Rasulnya, itu mengikuti Rasulnya. Dan yang nampak dari orang-orang tersebut adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah untuk mendapatkan rahmat. Dan untuk bisa bertakwa dan beriman kepada Rasulnya SAW, maka ini dengan ilmu yang diambil dari kitab Allah dan ilmu yang diambil dari sunnah Rasulnya SAW, yang menghantarkan kepada ketaatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan golongan sabiqun, yang pernah disebutkan di majlis-majlis sebelumnya, golongan sabiqun, yaitu golongan yang tertinggi derajatnya dari orang beriman, dan yang pertama sampai kepada derajat ini adalah para sahabat Muhajirin dan Ansar, seperti disebutkan dalam surat At-Taubah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kriteria orang-orang yang sampai pada derajat sabiqun, sebagaimana yang Allah telah sebutkan di surat Al-Mu'minun, ya, di ayat yang ke-61 katakan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan merekalah golongan sabiqun. Apa sifat mereka? Allah sebutkan di ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-57. Allah firmankan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu takut kepada Allah dalam hatinya,
musyfiqun, maka hidupnya senantiasa takut akan penyimpangan yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jalla. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka beriman, tidak ada yang tolak sama sekali. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka, walaupun syirik yang paling kecil itu riya, mereka hilangkan dari hati mereka. Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka orang-orang yang memberi dengan apa yang Allah berikan pada mereka, itu berbagi dengan harta mereka, dan hati mereka senantiasa dipenuhi rasa takut kepada Allah, yaitu bahwa mereka kembali pada Tuhan mereka, dan satulah saat yang paling menakutkan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka lah golongan sabiqun. Nah, inilah yang harusnya ada pada kita semua, hamba Allah SWT yang mendapatkan rahmatnya. Namun ketika rahmat itu datang pada Bani Israel, mereka menolaknya. Datang pada mereka, diutus para nabi dan rasul, diutus oleh Allah, ditolak, diingkari, dibunuh. Disampaikan ayat-ayat Allah, diingkari, ditolak. Bahkan Allah hadirkan mukjizat-mukjizat bersama para nabi dan rasul, diingkari juga. Diingkari juga oleh mereka. Maka Allah katakan, wa qafaina min ba'di birrusul, dan kami ikutkan setelahnya dengan para rasul, bahkan yang terakhir dari rasul-rasul tersebut dari Bani Israel, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa yadnahu bi ruhil qudus, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam alaihi salam al-bayyinat, semua yang menguatkan kerasulan beliau, dari Injilnya, dari mukjizat-mukjizatnya dengan berbagai macam mukjizat yang mereka langsung melihat, dan bahkan kami kuatkan dengan malaikat Jibril yang senantiasa menyertai Nabi Isa alaihissalam. Namun bagaimana sikap mereka? Inilah contoh orang-orang yang tidak dikehendaki rahmat oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan tertutup rahmat di akhirat. Maka jangan sampai kita seperti itu. Allah katakan kepada mereka, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah kalian ini wahai Bani Israel, setiap kali datang pada kalian seorang rasul membawa sesuatu, Allah tidak katakan al-haq, tidak katakan kebenaran, tidak, tapi bima, sesuatu yang umum, agar mereka berfikir, agar mereka sadar. Tapi la tahwa anfusukum, yang kalian tidak menghendakinya, kalian tidak suka, hawa nafsu kalian mengingkarinya, istakbartum. Maka awal penolakan manusia dari al-haq, dari kebenaran, awal penolakan manusia dari rahmat Allah Azza wa Jalla, karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keinginan jiwa untuk hidup tidak dibatasi aturan. Itu hawa nafsu. Hidup tidak mau dibatasi oleh aturan. Hawa nafsu dalam hal apapun. Mencari nafkah tidak peduli halal dan haram, melampiaskan syahwat tidak peduli halal dan haram, semuanya hawa nafsu. Maka dari hawa nafsu akan muncul penyakit berikutnya, yaitu al-kibr, kesombongan. Dan kalau sudah sampai pada kesombongan, maka musibah besar. Ya, Nabi kita selalu menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merendahkan orang lain.
itu dialami Bani Israel, sehingga rahmat Allah di depan mata ditolak, diingkari, didustakan. Dan Allah sampaikan ini pada Bani Israel yang diutus Nabi kita Muhammad SAW pada mereka, yang mereka hidup di Madinah, dan Al-Quran turun saat itu menjelaskan kepada mereka, itulah nenek moyang kalian, nenek moyang kalian terdahulu seperti itu, agar jangan sampai kalian pun seperti itu, menolak kitab Allah, membunuh para nabi dan rasul, dan mengingkari apa yang disampaikan. Allah jelaskan, fa fariqan kadzabtum, sebagian nabi dibunuh, ya, didustakan dan dibunuh. Maka ini perbuatan yang hina. Allah jelaskan untuk pelajaran agar kalian jangan seperti itu, jangan seperti nenek moyang kalian yang buruk. Walaupun itu budaya kalian, karena budaya itu belum tentu baik. Akan baik kalau kembali kepada petunjuk kitab Allah. Namun apa jawaban orang-orang yang sudah dikuasai hawa nafsu? Allah katakan, mereka menjawab, wa qalu qulubuna gulf. Mereka mengatakan hati kami tertutup oleh sesuatu. Insya Allah faedah tentang masalah ini akan kita ambil di majlis berikutnya, tentang penyakit-penyakit hati yang dengannya seseorang terhalangi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu katakan bal la'anahumullah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Bahkan dengan itu Allah melaknat mereka karena sebab kekufuran mereka itu, dan sedikit dari mereka yang mau beriman. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala kekufuran dan hal-hal yang mengantarkan pada laknat Allah Azza wa Jalla dan kemurkaannya di dunia ataupun di akhirat, dan maafkan kesalahan kita selama ini bila terjadi, dan mengampuni dosa-dosanya, dan bukakan kita petunjuk seluas-luasnya untuk kita bisa mengikutinya dan sampai pada hikmah yang Allah inginkan, yaitu ridhonya pada kita sekalian. Apa yang bisa berkahi dan memudahkan untuk bisa mengikutinya, dan betul bisa memaafkan dan diampuni dosa sekalian. Barangkali ingin menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan setelah adzan Isya. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hudahu ila yaumil qiyamah. Apakah hubungan antara iman dan amal saleh? Amal saleh bagian dari iman. Karena iman itu adalah keyakinan hati akan kebenaran dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencakup Al-Quran dan selainnya, yaitu sunnahnya, yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Maka apabila seorang menyadari dirinya beriman dalam hati, membenarkan apa yang dibawa Nabi SAW, tapi dia tidak mengucapkan dan dia tidak mengamalkan, maka dusta. Contohnya adalah Abu Talib. Abu Talib paman Nabi SAW beriman dengan hatinya bahwa apa yang dibawakan oleh keponakannya benar 100%, tapi lisannya tidak mau mengikrarkan dua kalimat syahadat, dan dia tidak mau tunduk dengan perbuatannya, maka dia mati di atas kekufuran, walaupun hatinya membenarkan beriman. Karena iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan, tidak bisa dipisahkan. Demikian sebaliknya, orang yang menunjukkan imannya dengan perbuatannya dan ucapannya, tapi hatinya berisi kedustaan, pengingkaran, maka itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafikin di Madinah,
Dia sholat bersama Nabi SAW. Dia ikut berjihad bahkan. Tapi hatinya ingkar menolak, maka dia fi darkil asfali minan nar, di tempat terbawah dari api neraka. Maka iman itu keyakinan hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiatan. Maka apa yang kita amalkan bukti dari iman. Bukti dari iman, dan iman butuh bukti. Oleh karena Allah ketika menyebut tentang salat, dan kita belum masuki ayatnya, dan mudah-mudahan bisa kita masuki ayatnya. Ketika Nabi SAW dengan para sahabatnya sampai di Madinah, mereka salat kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah sekian belas bulan turun ayat perintah untuk menghadap Ka'bah. Maka mereka ketika salat galau, bagaimana salat kami selama sekian belas bulan ini? Maka turunkan surat Al-Baqarah, di ayat-ayat di surat Al-Baqarah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyanyiakan iman kalian. Kata ulama, iman di sini yaitu salat kalian. Allah menyebut salat dengan iman karena bagian dari iman. Namun iman ini bercabang-cabang. Ada cabang yang dikatakan dengan syarat. Ada cabang yang dikatakan dengan rukun. Ada cabang yang dikatakan dengan wajib. Ada cabang yang dikatakan dengan penyempurna. Maka seorang tidak akan dikatakan beriman kecuali cabang syaratnya dia penuhi. Apa itu? Keyakinan hati dan ikrar dengan lisan. Ikrar dengan lisan. Maka kalau lisan tidak berikrar dengan dua kalimat syahadat, walaupun hatinya yakin, tidak dipenuhi imannya, tidak dianggap oleh Allah SWT. Atau dia berikrar tapi hatinya mendustakan, atau sebaliknya hatinya yakin, lisannya tidak mengikrarkan, Allah tidak terima imannya. Ada cabang yang rukun, yaitu 6 perkara yang kita kenal dengan rukun iman. Ada cabang yang wajib, yaitu setiap syariat yang wajib dalam Islam, itu cabang wajib dalam iman. Dan ada cabang yang sunnah atau penyempurna, yaitu setiap kebaikan-kebaikan dalam Islam. Nabi kita menyebutkan sebagai contoh tentang masalah ini sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa'ala qawlu la ilaha illallah wa imatatul adhan tariq wal haya'u syu'batun al iman. Iman terdiri dari 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan, dan malu cabang dari iman. Demikian. Maka amal sekecil apapun bagian dari iman. Namun dilihat kadarnya, apakah ini termasuk penyempurna, termasuk wajib, termasuk rukun atau syarat. Apabila syarat ditinggalkan, kufur. Apabila rukun ditinggalkan, kufur. Apabila wajib tinggalkan, diancam dengan azab. Apabila penyempurna ditinggalkan, maka derajatnya di hadapan Allah tergantung dari keadaannya. Wallahu a'lam. Fadhil. Waalaikumsalam. Pertanyaan mengenai melihat Allah dalam hadis juga ada istilahnya baik, barakallahu tentang melihat Allah, wajib kita imani bahwa Allah nanti akan dilihat di akhirat. Adapun di dunia, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan bisa dilihat, ya, tidak akan
lihat. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hal tersebut di surat Al-A'raf di ayat 143. Ketika Nabi Musa SAW mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, tunjukkan padaku dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Nabi Musa SAW minta izin untuk melihat zatnya Allah Azza wa Jalla, zat yang maha sempurna. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Dia menjawab, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Ayat ini lafadznya menjelaskan Allah tidak dilihat di dunia ini. Di akhirat lain lagi. Namun orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat oleh makhluknya di dunia atau di akhirat. Karena mereka menafsirkan Quran dengan lafadznya saja, lan tarani. Lan dalam bahasa Arab tidak akan pernah selamanya, tanpa batas. Keliru. Ini di dunia. Karena itu jawaban dari Allah kepada Nabi SAW, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan padaku, aku yang melihat dirimu. Maka katakan qala lan tarani. Dia menjawab, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi di akhirat Allah Azza wa Jalla sendiri menjelaskan bahwa dia dilihat. Dia dilihat. Seperti disebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah ketika menyebutkan tentang orang beriman di akhirat di ayat yang ke 22 sampai 23. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman pada hari itu, hari kiamat, nadhirah, berseri-seri, menunjukkan rasa senang. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa begitu? Karena saat itu mereka melihat Tuhan mereka. Apa yang dilihat? Semuanya. Zatnya Allah yang tidak bisa digambarkan saat ini. Kemudian juga Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin, Allah telah firmankan tentang orang-orang kafir, bagaimana mereka dikumpulkan di mahsyar. Allah telah sebutkan di ayat yang ke 15, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya mereka itu dari melihat Rabb mereka Allah Azza wa Jalla pada hari itu terhalangi. Kata sebagian ulama, Imam Syafi'i dari ayat ini beristinbat hukum rahimahullah taala bahwa kalau orang kafir di mahsyar terhalangi melihat Allah, maka orang beriman melihatnya. Dan orang beriman melihat Allah dua kesempatan. Kesempatan di mahsyar dan yang kedua kesempatan di surga. Yang hadis Nabi SAW menyebutkan, innakum tarawna rabbakum la tudamun kama tarawna al-badr kama tarawna al-qamar lailatal badr atau kama qala sallallahu. Kalian di surga nanti akan melihat Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla dengan tidak berdesak-desakan. Cara melihatnya sama dengan kalian melihat bulan purnama. Dari tempat tinggal langsung lihat, terlihat bulan purnama. Maka demikian ahli surga ketika di surga, ketika melihat Allah langsung melihatnya. Bukan Allah itu seperti bulan, bukan. Tapi cara melihatnya. Allah akan dilihat oleh orang beriman di surga seperti manusia sekarang melihat bulan purnama. Dan Allah menampakkan wujudnya seluruhnya yang tidak bisa kita sifatkan sekarang. Dan nanti akan dilihat oleh orang beriman nanti di akhirat. Dan semoga kita mendapatkan kemudahan dari kesempatan yang mulia ini. Oleh karenanya sebelumnya menjelaskan, puncak dari ikhlas adalah ketika seorang beramal saleh, harapan dari amalnya agar bisa melihat wajah Allah. Agar bisa melihat wajah Allah. Seperti yang firmankan hal itu di surat Al-Insan ketika menyebutkan salah satu amal orang beriman,
di ayat yang ke-9 dan ayat yang ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Mereka itu orang beriman, di antara amal mereka adalah memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang di penjara dengan makanan yang mereka suka. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberi makan kalian berharap untuk bisa melihat wajah Allah, tidak menghendaki dari kalian balasan atau ucapan terima kasih sama sekali. Namun ahli kalam di antara Mu'tazilah ketika memahami liwajhillah, mereka tidak mengatakan melihat wajah Allah, tapi mentahrifnya, menyimpangkannya, dia mengatakan mengharapkan keridhaan Allah. Silakan bisa lihat di terjemah Quran yang ada sekarang, disimpangkan. Karena akidah mereka dalam masalah sifat Allah dalam Al-Quran tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau menyatakan Allah punya wajah, berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah sendiri yang menyebutkan. Oleh karena ketika Allah menyebutkan bahwa Allah punya wajah dan mereka tidak mungkin menyimpangkan makna wajah itu kepada makna yang lain, mereka pun harus menetapkan wajah itu sendiri. Allah firmankan surat Ar-Rahman atau menyebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Maaf. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Segala sesuatu di muka bumi ini fan, akan sirna, dan yang kekal hanya wajah Tuhanmu Allah SWT, pemilik kemuliaan dan keagungan. Allah katakan wajahnya, maka mereka tidak bisa mengelak, tetap Allah punya wajah, dan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya karena Dia pencipta. Dan semoga kita dimudahkan bisa melihat wajahnya sebagai bentuk dari penghormatan Allah kepada orang beriman dan bertawakal kepadanya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Agak pelan. Bagaimana apa? Mohon maaf kurang jelas. Mic-nya agak jauh. Mic. Baik, barakallahu. Yang saya tangkap bagaimana khusyuk dalam ibadah. Khusyuk ini ada dua unsur dari diri kita. Ada khusyuk batin, jiwa, ada khusyuk fisik, perbuatan. Khusyuk secara fisik dengan melaksanakan suatu ibadah, apakah salat atau wudu atau apapun, sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adapun khusyuk dalam jiwa, terhubung jiwa dengan Allah yang hadir dalam hati seorang ketika ibadah, rasa cinta padanya, rasa takut kepadanya, dan harapan. Sehingga hati seorang hamba ketika ibadah tidak lepas dari ketiganya, sehingga tidak ada pikiran lain yang masuk. Antara rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut itu yang ada. Yang ketiganya itu bersatu menjadi ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan kita bisa mencapainya dan menjauhkan kita dari penghalangnya. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul'awana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.